Aksi saling dorong dan kericuhan terjadi antara Banser dan jemaah pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ya, Ana minta maaf kalau ada mungkin ceramah-ceramah Ana yang dianggap intoleransi, dan Ana siap gitu loh. Ketika memang harus dicabut ucapan itu, harus minta maaf. Ya itu yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, beberapa waktu lalu, pengalaman tidak menyenangkan sempat dialami oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah, setelah pengajiannya dibubarkan oleh Gerakan Pemuda Ansor dan Banser di Masjid As-Salam, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Pembatalan kajian tersebut setelah Ormas Gerakan Pemuda Ansor mengeluarkan surat keberatan, karena menganggap ceramah Ustadz Syafiq bersifat provokatif dan mengadu domba masyarakat. Sehingga beberapa pihak Gerakan Pemuda Ansor dan Banser setempat menolak acara tablik akbar tersebut. Diketahui, penolakan kajian Ustadz Syafiq Basalamah terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Februari yang lalu. Dalam surat tersebut dituliskan ceramah Ustadz Syafiq Riza Basalamah dianggap cenderung menimbulkan ujaran kebencian, dan dapat memecah belah kerukunan umat Islam, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Dalam wawancara langsung bersama dengan tim Fakta, Ustadz Syafiq Basalamah menjelaskan, awalnya dirinya akan memberikan ceramah tentang hari pembalasan, dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada jamaah menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Sebelum akhirnya, Ustadz Syafiq Basalamah mendapatkan kiriman surat dari Gerakan Pemuda Ansor sehari sebelum kajian tersebut dilaksanakan. Jadi sebenarnya gini, teman-teman Surabaya itu sejak waktu yang lama ngomong, Ustadz kapan Ustadz? Ustadz lama nggak pernah tablik akbar nih, kita mau masuk Ramadan nih Ustadz. Seperti itu. Subhanallah, Ana ada jadwal ke Ternate di hari Jumat pagi. Akhirnya sampaikan teman-teman, Ana insya Allah mau ke Surabaya. Fadlan kalau mau bikin kajian. Akhirnya mereka rapat, bismillah Ustaz, insya Allah kita bikin tabligh akbar. Akhirnya, ya sudah. Ketika mereka menyampaikan itu, Ana siap. Temanya juga sudah dibuat ya. Mereka berkaitan dengan hari akhir, ya, hari pembalasan. Ya. Tujuannya ya untuk memberikan semangat teman-teman memasuki bulan Ramadan. Dan ketika mereka mengatakan insya Allah tabligh akbarnya di Masjid As-Salam, Ana berpikir insya Allah nggak ada masalah karena udah berulang kali kajian di situ, nggak ada masalah gitu loh. Sudah bismillah. Cuma sehari sebelumnya akhirnya Ana dapat kiriman surat yang dilayangkan oleh saudara-saudara kita dari Banser ya. Ana Ansor apa Banser? Iya. GP Ansor itu, Ana dapatnya bukan dari teman-teman panitia malah. Dari salah satu ustadz di Jakarta. Dia kirim ke Ana. Nah, dalam hati Ana, insya Allah mudah-mudahan bisa dikomunikasikan, insya Allah bisa lanjut. Akhirnya Ana tanya sama teman-teman Ustadz, gimana? Insya Allah Ustadz, aman Ustadz, seperti itu. Sebenarnya kalau nggak jadi pun ya nggak apa-apa, mau gimana kalau memang nggak bisa dilaksanakan. Dapat informasi, kata mereka insya Allah nggak apa-apa, tapi Ustadz, nggak boleh nyampaikan ini itu macam-macam lah. Nah, bismillah lah, kita memang akan membahas tentang hari kiamat. Jadi teman-teman di Surabaya nyampaikan, Ustadz nanti sebelum ke masjid kita mampir ke rumahnya ketua yayasan, kata dia. Oh bismillah ngomong. Kita sampai ke rumah ketua yayasan, disitulah dia sampaikan bahwasanya nggak bisa caranya Ustadz. Itu ada keberatan dari teman-teman GP Ansor, kata dia. Padahal tadi malamnya sudah aman gitu loh. Tapi ada rapat, ketua yayasan sempat sampaikan, Ana sampaikan kepada mereka, apa nggak bisa diskusi lagi? Kok kayaknya nggak ada jalan untuk diskusi. Makanya kalau tadi yang disebutkan ketua yayasan itu kan nyampaikan, apa nggak bisa ada komunikasi lagi? Kata mereka nggak, udah untuk yang sekarang, kata mereka mohon dibatalkan. Kalau memang ada hal-hal yang mereka tidak inginkan Ana menyampaikan, ya Ana tidak akan sampaikan. Kalau memang hal itu ini dapat memecah belah, ya sudah, itu Ana akan tahan. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin bisa duduk bersama. Ada hal-hal yang kita perlu toleransi. Kalau mungkin dikatakan, ya mungkin ada sebagian mengatakan Ana dikatakan intoleransi. Ya Ana minta maaf kalau ada mungkin ceramah-ceramah Ana yang dianggap intoleransi. Dan Ana siap gitu loh. Ketika memang harus dicabut ucapan itu, harus minta maaf. Ya itu yang kita inginkan. Jadi kalau pembatalan itu sudah beberapa kali. Jadi kalau bisa dilihat persentase ditolaknya ya, atau itu ya nggak banyak ya. Nggak banyak. Artinya Ana berbaik sangka, kebanyakan saudara-saudara kita nerima sebenarnya. Dengan perbedaan yang ada, nerima. Sehingga mereka Ana ceramah di mana-mana juga nggak ada masalah gitu.
Dan di Surabaya, di tempat yang Anda dibatalkan sendiri, itu pun udah berulang kali sebenarnya. Karena selama ini tidak ada masalah. Tahu-tahu kok jadi ada masalah. Karena kan saudara-saudara kita dari Ansor melihat ini kok masih ramai masjid ini. Berarti kajian akan berlangsung ini, seperti itu. Sedangkan Anda nggak ada di tempat itu. Anda di rumahnya ketua yayasan. Bersama ketua yayasan sampai sholat maghrib di situ. Sama sekali Anda nggak ke masjid gitu. Kalau mereka beranggapan kajiannya berlanjut, enggak. Dan bayangin ya, ketika ribut di masjid itu sama-sama saudara ribut. Sama-sama muslim. Jadi kalau mungkin yang di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriaknya sama juga Allahu Akbar. Lo memang satu duluran gitu. Ini satu duluran semua. Maka Anda berpikir bismillah, kalau memang keberadaan Anda menjadi polemik, ya Anda nggak datang. Kalaupun ada yang tidak suka, wajar lah. Karena kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka sama kita. Nggak mungkin. Nabi aja alaihissalatu wassalam dilemparin batu. Diusir dari kota. Dari Mekah. Dari kota yang paling cinta diusir. Tapi apakah beliau berhenti? Ya enggak. Tadi bumi Allah ini luas gitu. Kalaupun mungkin kita di tempat ini nggak diterima, ya mungkin di tempat lain ada yang menerima. Dan sekali lagi, tadi kalaupun ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Dan kepada yang menolak, Anda minta maaf tentunya. Boleh jadi tadi memang Anda salah gitu. Cuma ada orang yang nggak merasa bersalah. Sahabat beriman, berikut ini penjelasan dan nasihat Ustadz Adi Hidayat, apabila dakwah agama sudah dianggap menyimpang dan dicela oleh sebagian kelompok. Makanya saya suka bingung, ini tiba-tiba 2000-an kesini, kenapa pada ramai begini, asalnya dari mana gitu? Dari mana itu? Siapa yang mengajarkan? Apa keinginannya? Nah, tapi tetap kita pun tidak boleh berprasangka buruk. Kalau kita sama-sama berprasangka buruk, apa bedanya? Makanya saya katakan, sudah, kalau ada yang demikian, jangan disoal. Maafkan dan doakan. Tugas kita bukan paksa orang. Kalau dicela nggak apa-apa. Terima celaan itu, kalau baik evaluasi. Kalau benar itu evaluasi diri. Tapi kalau salah itu, kemudian tidak harus merespon dengan yang buruk. Maafkan, dan itu resiko masing-masing. Dan itulah dakwah. Tapi saya ingatkan, kalau ada yang belajar seperti itu, belajar tapi senang mencela orang, nyalahin orang, debat orang, dan sebagainya, maka lihat baik-baik kata Nabi, huwa finnar. Orang itu sedang mengurangi pahalanya dan tempatnya di neraka. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.